Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwan fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. La ya sadaqallahul azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana atas izin dan ridhonya kita berada di dalam keadaan sehat walafiat. Ya, edisi vlog yang pertama di channel Inventor kali ini kita akan membedah salah satu buku masterpiece ya. Kita lihatin dulu. Nah, buku ini merupakan buku ini merupakan karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, di mana beliau adalah pakar ruqyah internasional. Isi bukunya banyak ya, seperti mengenal seluk-beluk jin, tanda-tanda gangguan jin, petunjuk syar'i untuk menangkal dan mengobati gangguan jin, juga kisah dan pengalaman berdialog dengan jin ketika meruqyah. Jadi sebetulnya buku ini isinya itu di dalamnya itu dua kitab karya beliau. Jadi ini ditranslate ke bahasa Indonesia dan menjadi satu buku. Jadi kalau kita membeli buku ini sama dengan kita membeli dua kitab gitu. Banyak di online shop kalau pengen beli. Nah, ini judulnya ya. Seperti ini bukunya. Dan ini orangnya. Nah, apa sih fungsinya kita mempelajari atau mendalami buku ini? Fungsinya adalah kita merealisasikan apa yang Al-Quran katakan seperti tadi di Muqaddimah. Itu ada di surat Fatir ayat 6. Kurang lebih artinya demikian ya, kita bacain dulu. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi buku ruqyah ini bisa menjadi bagian tutorial agar kita memiliki cara antisipasi untuk menaklukkan mereka, yaitu jin-jin yang menjadi syaiton gitu, bukan jin muslim tapi ya. Jadi ketika kita ingin melawan syaiton itu, boleh dikatakan dalam ayat tadi bahwa setan itu adalah musuh, berarti kita harus ada cara untuk menangkalnya, menyerangnya, mengantisipasi hal tersebut. Nah, dengan kita mengenal dunia mereka, kita mengetahui seluk-beluk mereka, terus kita mengetahui cara melawan mereka, itu setidaknya ada usaha dan kemungkinannya sangat kecil mereka untuk menyerang kita. Nah, insya Allah di vlog pertama ini juga vlog berikutnya insya Allah kita akan bahas tuntas buku ini insya Allah atas izin Allah, karena buku ini cukup banyak halamannya, cukup tebal. Ada berapa ya? 709 halaman. Jadi kita akan membahas mungkin berapa ya? 3 lembar insya Allah. Ya, semoga aja tamat ya. Mudah-mudahan Allah memberikan umur kita yang cukup. Nah, di bab pertama di buku ini bagian pertama itu membahas tentang jin sebuah hakikat bukan khurafat. Jadi maksudnya jin itu adalah nyata, bukan hayalan, bukan mitos, bukan halu gitu. Jadi apa itu jin?
Dan kenapa tidak walaupun tidak terlihat, kenapa mereka itu bisa dianggap ada keberadaannya. Walaupun sebagian orang 90% mereka kita tidak bisa melihat mereka. Salah satu pokok akidah Islam adalah beriman meyakini adanya hal yang gaib. Bahkan keyakinan ini merupakan sifat pertama yang disematkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa sebagaimana firman-Nya, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Baqarah 1-3. Jadi di ayat ini sudah jelas ya bahwa kitab Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu? Yaitu orang yang beriman yang percaya kepada yang gaib. Jadi jin itu termasuk perkara yang gaib. Jadi kita harus mengimaninya. Karena itu seorang muslim wajib mengimani hal yang gaib dengan keimanan yang mantap, tanpa dicampuri keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pengertian gaib adalah sesuatu yang tidak bisa kita indra, dan Allah serta Rasul-Nya lah telah memberitahukan perkara gaib ini kepada kita. Dalam hal ini, jin merupakan salah satu makhluk gaib yang harus kita yakini keberadaannya, sebab banyak sekali dalil yang menyatakan tentang hal ini, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Lanjut di halaman kedua. Ada satu dalil ya, kita sampaikan satu dalil saja karena waktunya supaya cukup. Di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada 5 dalil dalam Al-Quran yang kurang lebih dibahas jin di situ. Sebetulnya banyak. Ini contoh diantaranya. Nah, contoh dalil dalam Al-Quran tentang jin itu ada di surat Al-Ahqaf ayat 29. Salah satunya ya. Kita langsung ke artinya saja. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran, lalu mereka berkata, para jin berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Nah, ini salah satu dalil dalam Al-Quran tentang keberadaan jin. Bahwa jin juga sebetulnya sama memerlukan petunjuk. Ya sama, petunjuknya Al-Quranul Karim seperti kita. Terus dalil di dalam Al-Hadis juga. Ini ada berapa ya di buku ini? Ada 3. Sebetulnya banyak juga, tapi di sini dibahas hanya 3. Ya, ini hadisnya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, kami pernah bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Maka kami pun bergegas mencari beliau di bukit, lembah dan pegunungan. Kami berkata, apakah beliau diculik atau dibunuh? Sehingga malam itu pun menjadi malam yang terburuk yang pernah kami lalui dalam kehidupan kami. Pada pagi harinya, tiba-tiba beliau SAW datang dari arah Gua Hiro. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau. Lalu kami bergegas mencari baginda, tetapi kami tidak menemukan engkau. Malam tadi merupakan malam terburuk yang pernah kami lalui. Beliau bersabda, aku didatangi oleh seorang juru dakwah dari bangsa jin. Lalu aku pun berangkat bersamanya untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Lalu Nabi SAW mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang ditinggalkan mereka dan berkas cahaya mereka. Jin-jin tersebut juga menanyakan kepada Rasulullah SAW makanan apa yang harus mereka makan. Maka beliau juga bersabda, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan
dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah, dan itu merupakan makanan yang paling banyak dagingnya serta kotoran binatang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu istinja dengan kedua benda ini, karena keduanya adalah makanan pokok bagi saudara-saudaramu bangsa jin. Jadi kalau jin muslim itu makanannya hewan-hewan yang disembelih, tulang-tulang dari hewan yang disembelih atas nama Allah. Dan kalau kotoran-kotoran binatang itu biasanya menjadi makanan saudaranya bangsa jin juga, tapi dari bangsa jin kafir, syaitan. Nah, inilah bukti-bukti dalil di antara sekian banyak dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadis ya. Maaf, kita mencontohkannya, contohnya hanya membawa dua. Nah, itulah yang kita bahas pada vlog pertama ini. Kurang lebih di edisi pertama ini membahas jin itu hakikat bukan khurafat. Jadi sekali lagi fungsinya kenapa kita harus memahami dunia mereka itu agar kita memiliki ilmu untuk mengantisipasi serangan. Ancaman mereka itu nyata gitu. Sebab itu musuh, kecuali jin muslim ya. Jadi ada prinsip yang salah kalau gitu. Pernah ada yang bilang, oh masing-masing aja kalau mereka nggak ganggu, masing-masing aja kalau kita nggak ganggu mereka, mereka juga nggak akan ganggu kita. Itu tidak sepenuhnya benar. Jadi justru kalau kita tidak tahu ilmunya, bersikap masing-masing dan hare-hare gitu ya, itu tentu akan membuat kita dibodohi mereka gitu, dibodohi bangsa jin, syaitan. Dengan kita tahu ilmunya, justru mereka agak ragu-ragu untuk melawan kita karena kita tahu kelemahan mereka. Jadi jangan bersikap masing-masing, kita harus banyak tahu tentang mereka juga. Tapi dengan sudut pandang syar'i, sudut pandang yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan kita ingin tahu dunia jin tapi dari anak-anak indigo gitu. Ya, cukup demikian ya. Semoga Allah memberikan waktu lagi, kesempatan di lain waktu untuk kita membahas buku ini secara ringkas, tuntas, jelas. Demikian ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.